datang di podcast kami. Kami yang namanya belum kami tentukan, tapi abis video ini bakal kami tentuin namanya apa. Hari ini di hari yang mendung ya, mendung kalau di luarnya agak dingin lah. Kami mau ngobrol yang ringan-ringan dulu lah, topik yang relate buat semua orang ya. Pasti mayoritas orang dewasa pasti bakal mengarah ke sini gitu. Jadi kita mau bahas apa hari ini? Tidak tahu. Ya, kok tidak tahu? Udah dibahas tadi. Mana saya tahu. Ya Allah. Ya, jadi kita hari ini karena suami saya belum tahu, saya kasih tahu nih. Ya. Kita mau bahas tentang pernikahan. Oke. Apa sih ya spesifiknya, karena ini biar ke satu topik dulu aja sih ya, biar nggak itu, karena pernikahan kan banyak ya jenisnya. Kita pada bagian masa kehamilan dulu kali ya. Jadi kehamilan itu kan ya memang mungkin perempuan doang ya yang hamil ya, tapi kan ada ya efeknya ke laki-laki juga ya, pasti ya, karena kan bakal berubah tuh semuanya ketika istrinya hamil gitu. Beda lah, walaupun si suami nggak hamil, tapi pasti dia bakal lebih apa ya, ada sesuatu yang berubah lah ya. Nggak tahu sih gimana, coba dari kamu dulu lah. Gimana kamu rasanya pertama kali mulai tahu aku hamil dulu? Terus ya gitulah, gimana kan akunya dulu ya. Kamu lah coba jelasin gimana hamil ya. Awalnya aja lah dulu, gimana perasaan kamu misalnya, dimulai dari yang ringan-ringan dulu. Ya, di awal ya pasti bersyukur juga kan, ada proses yang tertunda kan, maksudnya setelah menikah kemudian ada berapa bulan kan untuk saya kan dulu studi, kemudian juga sambil juga berjuang juga kan, situ studi selesai dan prosesnya mungkin banyak di Jakarta, kemudian memutuskan untuk balik ke Medan, itu juga sebuah keputusan besar. Kemudian ada ya rezeki lah, rezeki juga dengan lahir dengan hamil ya, alhamdulillah hamil, kemudian ya begitu banyak proses sampai ke 9 bulan. Ya banyak perubahan juga dari sisi ke seorang suami ya, gimana supaya dalam setiap bulan dan fase-fase tersebut bisa membantu istri, misal ketika moodnya, ketika suasananya. Jadi ini perlu penuh usaha, jadi kita harus bisa melihat bagaimana sudut pandang dari istri juga, itu yang mungkin jadi tantangan besar juga ya, apalagi keinginannya, kemudian hal-hal yang mungkin kita rasa kayaknya nggak perlu beli ini beli itu, tapi kan ya ada hal lain mungkin di luar kita, mungkin di istri yang dia lebih memahami tentang itu. Jadi ya udah, kita coba kasih ruang untuk bisa dipenuhi kebutuhan tersebut gitu. Itu mungkin salah satunya. Tadi cerita beli gitu yang kayaknya nggak perlu tapi perlu tuh, contohnya apa? Kasih tahu lah yang relate lagi, yang realnya lah, kemarin waktu aku hamil misalnya, apalah gitu, biar pada tahu juga kan. Apa ya, kan ya biasa kan kalau berarti kan udah hamil, udah masuki berapa fase, dapat 3 bulan 4 bulan kan udah ada ngidam itu kan, ngidam ya. Nah itu yang banyak, misalnya makanan kan, kemudian juga mulai nyicil untuk persiapan bayi. Nah mungkin ya kalau makanan kan biasanya makanan ya wajar ya, pagi, siang, sore atau malam. Tapi ada tiba-tiba di fase itu ada hal-hal yang di makanan-makanan yang terasa jarang gitu, tiba-tiba muncul minta beli makanan A, makanan B yang
mungkin karena secara histori dia pernah mengalaminya ya mungkin di luar daerah ya. Nah itu di Jawa misalnya kan pengen beli bubur, padahal di sini banyak bubur kan, kita beli bubur Jatinangor, itu udah sangat luas sekali ya. Dan ya kita coba tapi ternyatanya nggak bisa juga terjangkau dengan jarak yang itu luasnya. Atau juga banyak makanan mungkin yang di Jawa kan memang istri juga kuliah juga ada berapa 4 tahun ya 5 tahun di Jawa, jadi ada beberapa macam makanan yang dia pinginin di masa ngidamnya. Dan ya ada juga beberapa yang tidak terpenuhi karena waktunya dan expired juga makanannya kalau dikirim ke Medan itu. Jadi ada barang-barang yang belum belum dibutuhkan tapi udah dipikirin, dan sekarang juga ada yang nggak kepake juga gitu. Jadi ya itu salah satu tantangan, jadi kita bisa ngasih ruang apa yang inginnya kita coba fasilitasi, kita coba lihat. Kalau nggak mampu, maksudnya nggak bisa, ya udah kita beri penjelasan. Kalau bisa ya kita coba usahakan lah gimana caranya gitu sih. Ya ya, FYI lah ya sedikit guys. Ya memang bener, aku kemarin waktu hamil tuh banyak sih emang. Tapi ada alasannya juga, karena kan kemarin aku nggak bisa, susah ya masuk makanan kemarin itu. Oh iya. Jadi ya sebenarnya bukannya pengen banget gitu, tapi karena lidahnya gak enak, jadi mau masuk makanan susah. Jadi kepikiran apa yang dipikirin ya dicoba gitu. Soalnya kan ya itu juga kan kemarin aku walaupun udah dibeliin yang diidamkan itu juga pas makannya keluar lagi kan seringan kan muntah kan. Aku 9 bulan itu kalau makan muntah terus itu. Jadi ya gitulah ya memang itulah ya tantangan suami juga ya. Tapi dari 9, aku 10 bulan lah ya berarti ya kemarin. Aku hamilnya agak lama ya. Menurut kamu sebagai suami yang paling menantang, ya yang tadi menantang nggak sih? Menantang ya. Tapi yang paling menantang ada nggak? Yang paling menantang bagi kamu waktu aku hamil kemarin? Ini biar bapak-bapak, calon bapak-bapak di luar sana juga tahu ya. Mungkin dia belum pernah mengalami, jadi dia bisa bersiap-siap. Itu lagi masih fase terakhir ya kan. Tiba-tiba pengen apa, taunya mau beli apa tuh ya? Makanan apa mie gitu ya, mie Aceh nggak salah ya. Oh iya mie Aceh terus seafood ya gitulah. Terus dianya muntah-muntah ya kan, bawa ke udah waktu kapan tuh ya, udah di bulan ke berapa? 9 bulanan tuh ya, udah besar ya kan. Terus ya itu makan sembarangan, nggak sembarang juga sih, mungkin lagi nggak pas aja sinkronisasi ya antara makanan sama mungkin fasenya ya waktu 9 bulan itu. Jadi muntah-muntah, udah di berobat ya ke bidan, dan juga ke rumah sakit. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, dan itulah fasenya muntah-muntah. Kalau soalnya kalau ya suami kan gimana ya, kita bantuin lah gimana supaya bisa sembuh. Tapi memang kan muntah-muntahnya besar ya, dan juga ya takut juga nih muntah terus ada apa-apanya juga nanti di janinnya dan ya di bayinya juga. Jadi rada was-was juga waktu fase itu, apalagi belum punya pengalaman nih pada penanganan seperti itu ya. Jadinya ya alhamdulillah ada bantuan dari orang tua, bisa cepat tanggap ya ke bidan. Kemudian setelah itu masih tetap muntah, akhirnya masuk ke rumah sakit ya kan. Rumah sakit juga lumayan tuh, hari pertama masih muntah-muntahnya udah kayak apa ya, kayak gitu. Itu gimana ya gitulah, keluar semua gitu. Kayaknya ya memang proses di tubuhnya ya kan yang sensitif gitu.
dia udah setelah itu ya rumah sakit, udah ditanganin sehari 2 hari udah lumayan nih, udah baik mukanya, wajahnya. 3 hari udah siuman ya, siuman sih udah oke lah. Siuman berarti kan nggak sadar ya, baik lah berarti, nggak pucat mukanya gitu. Itu sebelum itu pucat banget mukanya kan. Terus juga bayinya juga aman ya, apalagi nanti pas itu berarti kan penanganan bayi sama ibu jadinya. Jadi ada ruangan khusus gitu jadinya kan, bukan masuk ke pasien biasa kan, karena memang pasiennya udah di 9 bulan. Itu yang ya tantangan juga kan, tiba-tiba lagi pengen apa, yuk beli, harus semua gitu. Ya betul guys, jadi ya begitulah ya. Ya beda sih ya sebenarnya kehamilan orang-orang yang ada juga yang memang nggak ngerasain apa-apa gitu, dia sehat-sehat aja, dia kuat gitu. Cuman kalau dalam kasus aku kemarin ya nggak tahu ya itu berat atau enggak ya. Kalau bagi kita ya agak berat juga ya, kalau bagi aku sih ya khususnya, bukan bagi kita, nggak tahu lah suami aku gimana, tapi kalau aku ya agak berat juga sih kemarin itu. Soalnya memang kayaknya mayoritas waktuku bed rest terus juga ya, jadi ya tiduran mulu aku kemarin itu waktu hamil itu, padahal juga harus kerja, harus apa, cuman banyak lah jadinya yang terbengkalai kemarin itu. Ya itulah struggle-nya ya masing-masing ya. Tapi ya itulah udah terlewati ya sebenarnya. Juga ini juga jadi pelajaran sih dari aku juga, suami aku, terus mungkin bagi yang dengerin ya nanti ya, tapi jangan takut juga jadinya. Itu sih. Terus apa lagi ya kalau soal hamil kemarin itu yang agak Gimana kamu merencanakan kehamilan gitu? Ini bulan 1 sampai bulan 10, 9 gitu. Ada nggak waktu itu perencanaan? perencanaan sebenarnya lebih ke ke dokternya sih. Sebenarnya kan awalnya direncanain ya mau USG-nya kan kemarin, kalau dari pemerintah ada itu ya kuota USG gratis ya, BPJS gimana. Kalau yang dari pemerintah tuh 3 kali ya USG gratis selama hamil sebenarnya ya. Terus ada sebenarnya 3 kali USG, 2 kali ke puskesmas kalau aku nggak salah itu. Cuman aku nggak pernah pakai yang puskesmasnya karena kemarin kenapa ya? Karena ini kan BPJS-nya kan udah di klinik. Jadi aku nggak puskesmas, sama 1 kali apa ya kemarin itu, lupa, ada 1 kali jatah apa gitu. Tapi pokoknya jadinya yang kepake ya BPJS-nya yang USG lah ya, yang USG. Tapi itu pun jadi lebih 3 kali karena sakit itu ya, masuk rumah sakit. Jadi berapa kali itu ya? Tapi itu udah masuk ke penanganan perawatan ya. Oh iya. Iyalah itu. Jadi tapi pokoknya lebih lah kalau yang versi BPJS. Di luar BPJS pun ada lagi kita yang mandiri ya. Iya. Kemarin USG-nya berapa kali ya? Di awal ya pertama kan ngecek hamil atau belum gitu. Pertama kan ya kalau di awal lihatnya biar cepet nih ya. Yang baru kantongnya doang yang ada itu. Oh iya. Kelihatan. Tapi udah dinyatakan kan. Dan lagi setelah itu BPJS lah. Lalu ada juga ke yang klinik ya, Kordi. Kan sekitar 6 bulan tapi kemarin itu 6 bulanan mau lihat yang 4D itu baru kelihatan tuh pertama muka anaknya, memang mirip bapaknya sih dari perutnya. 4D itu cuman nggak kelihatan banget waktu itu. Itulah. Terus baru sebenarnya terakhirnya kan rencananya mau yang 9 bulan itu ya, tapi karena pas 9 bulan ternyata masuk rumah sakit itu jadinya gitu ya. Akhirnya berapa kali juga ya segini kayak gitu. Terus apa lagi yang kita bahas ya? Jadi rencananya itu aja waktu gizi gimana, gizi makanan gitu. Oh iya itu, tapi waktu gizi makanan itu ya sebenarnya itu agak zong juga sih, kan aku sebenarnya dari awal, dari sebelum
hamil bahkan kan udah rencanain gitu apa aja yang harus dipersiapkan segala macem, minum asam folat lah inilah gitulah gitu, tapi itu cuma rencana guys. Akhirnya itu kan ya ketika hamil itu ya itu tadi kan aku muntah-muntah terus kan, padahal sebenarnya ya karena muntah-muntah terus itu jadi ya ini juga sih jadinya pelajaran buat yang belum hamil nih, cewek khususnya ya. Ya kalau mau memperbaiki kondisi badan itu jangan pas udah hamil aja gitu. Kalau bisa ya sebelum hamil juga udah, kalau mau minum asam folat tuh ya rajinnya dan memang sebenarnya disarankannya dari sebelum hamil, bahkan dari sebelum nikah, yaitu dia udah ada rencana ini ya mau punya anak ya. Jadi kalau secara teorinya sebenarnya sebulan sebelum nikah tuh udah rajin minum asam folat sebenarnya. Tapi aku kan kemarin pas hamil baru mulai minum asam folatnya, itu pun udah muntah-muntah. Nah itu pas hamil minum asam folat tuh udah sebenarnya nggak terlalu sanggup lagi. Aku kemarin kan muntah-muntah, malah kadang gara-gara obat itu juga aku muntah kemarin itu minum asam folat. Terus nggak tahu juga kan dokternya sebenarnya lama-lama ada ngasih kalsium, ngasih tablet tambah darah juga kan kemarin tuh waktu hamil. Lama-lama ada sebenarnya vitamin D lah inilah, jadi kayaknya agak terlalu banyak juga ya obatnya ya. Aku juga nggak bisa masukin makanan kan ke perut kan, nggak terlalu bisa lah, nggak sebanyak porsi makan aku yang biasa. Sebenarnya mungkin kalau bagi orang porsi aku yang waktu hamil itu normal ya. Tapi bagi aku sendiri sebenarnya itu nggak normal karena aku kan porsi makannya orang Batak ya, porsi makan orang Batak tuh sepiring besar gitu. Tapi kemarin itu ya jadi sedikit porsi orang biasa gitu. Perut aku kurang, makanya akhirnya mungkin itu juga ya bikin asam lambung juga, termasuk karena ya katanya lambungnya kan ketekan juga kan kalau lagi ada bayi di dalam gitu. Jadi ya itu jadinya kalau misalnya mau memperbaiki kondisi badan itu bagusnya kalau menurut aku, walaupun nggak tahu ya bisa jadi kan kalian sehat-sehat aja, tapi kalau aku kemarin ya pas hamil itu memang udah susah. Jangankan makan ya, minum aja kemarin susah ya. Aku kemarin minum bahkan nggak bisa minum aqua galon. Aku bisanya minumnya kan mama mertua kan minumnya air sumur ya. Air sumur yang dimasak. Nah aku kemarin tuh nggak tahu kenapa tuh aqua nggak bisa, mau buat air galon Cleo nggak bisa, apa sih kemarin lagi banyak lah yang dicoba nggak bisa semua gitu. Aku minum air aja bisa muntah. Jadi tiap hari tuh makanya kami bilangnya mama water kan, menambang air kami di rumah mama. Tiap pagi minta minum gitu ke mama, minta minum buat aqua doang itu, buat minum doang. Jadi ya segitulah struggle-nya ya buat makan dan minum itu waktu aku hamil kemarin. Ya alhamdulillahnya itulah suaminya bisa ya menyesuaikan ya. Walaupun aku ya kayak gitu tadi, kayak makan pun susah banget, memang nyarinya sampai jauh banget ya. Kemarin wah aneh-aneh lah yang aku minta kemarin. Memang aku pun suka mikir sekarang, pernah minta beli burung kemarin ya, sampai yang Grabnya aja bingung ini ngapain beli burung jauh-jauh gitu. Ya tadi abis lihat aku ternyata hamil gitu. Ibu ya? Iya, ibu hari itu yang beliin burung gorengnya. Ya gitulah pokoknya. Itulah yang sebenarnya ini bukan buat, tapi yang sering nonton konten kayak gini cewek sih ya, tapi seharusnya yang suami-suaminya juga nonton lah supaya paham juga ya gimana caranya gitu. Jangan ibu-ibunya doang, karena kalau ibu-ibu kan udah pasti ke badan dia sendiri ya, tapi kalau suami itu kan apa ya kayaknya masih kayak gitu kali ya. Masih bayang-bayang ya. Masih bayang. Walaupun ibu-ibunya masih bayang-bayang juga sih, tapi kan mungkin ya dia kan mengalami waktu hamil mengalami, istilahnya jadinya bukan pemain utamanya lagi. Pemain utamanya kan yang bisa berpikir dengan jernih itu, bisa bantu-bantu itu kan suami kan perannya kan. Kayak yang pokoknya kayaknya mayoritas kerjaan aku itu waktu
aku hamil dilakukan suami sampai melahirkan juga ya. Habis melahirkan juga mayoritas juga masih dikerjain suami gitu sebenarnya banyak kan. Nah habis hamil, habis melahirkan pun masih belum terlalu bisa ngapa-ngapain juga. Ada fasenya lagi setelah hamil ya kan. Tapi nanti bicara melahirkan lain dulu lah ya, ini bicara waktu hamil aja lagi. Ya kira-kira begitulah itu guys, makanya jadi suami juga itulah harus belajar juga ya soal parenting. Jangan ya istrinya pasti belajar sih, wajib sih. Maksudnya kalau perempuan kan udah pada tahu gitu, udah pada betul. mau sendiri, mereka pasti mempelajari karena itu yang terjadi di badan mereka sendiri kan, pasti mereka belajar ya. Tapi kalau bapak-bapak itu kan kadang ya merasa karena nggak tahu ya, aku juga nggak tahu sudut pandang bapak-bapak gimana. Mungkin karena merasanya kan kita juga selama ini karena istri yang hamil ya, jadi ya udahlah gitu, nggak terlalu gak kepikiran juga mungkin ya, karena lebih memikirkan gimana cari nafkah gitu ya. Jadi kerja juga kan, jadi terbaginya besar juga porsinya. Iya pasti porsi, berpikirnya besar gitu. Cuman kan ternyata jadinya banyak yang kaget juga kan, karena nggak tahu lah ya, nggak tahu itu, dan jadinya ya kaget akhirnya. Tapi itu semua belajar sih akhirnya ya. Ya aku juga belajar, suami juga pasti belajar lah, banyak lah ya, khususnya aku juga moodnya kemarin gimana gitu, kayak memang banyak lah yang aneh-aneh. Oke, gitu aja ya. Oke, untuk hari ini ya enggak lah, untuk podcast yang kali ini segini dulu. Terima kasih buat semuanya, dadah, sampai jumpa di podcast berikutnya.